kita sesungguhnya yang jelas orang kafir. Tapi paling bahaya musuh Islam yang mereka ikut di dalam barisan-barisan Islam seperti menusuk dari belakang. Musuh dalam selimut sekarang ini gencar. Kalau bulan puasa hese tepugu masalah taraweh. Bulan maulid dikatakan bid'ah. Bahkan ada radio amatir yang dekat Bogor sini sampai mengeluarkan kata-kata hewan yang dibina, yang dipotong untuk maulid hukumnya haram. Ini bukan dari orang kafir, ini dari Islam sendiri. Ini tantangan buat ahli sunnah wal jamaah, terutama para ajengan-ajengan. Jangan mikirkan amplop, ini masalah yang paling bahaya karena musuh ada di antara kita. Ahlu sunnah wal jamaah 600 tahun dibawakan oleh Al-Imam Sunan Gunung Jati Al-Habib Al-Qutub Syarif Hidayatullah, diteruskan oleh Maulana Raden Rahmatullah Sunan Ampel, diteruskan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, diteruskan pula oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga, diteruskan pula oleh generasi-generasi Sunan sampai kepada kita, yaitu pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal ini dari Sunan. Kenapa sampai ini hari Islam tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tadinya diawali di Banda Aceh, pengikutnya tidak lebih hanya 100 orang. Begitu sampai ke Pulau Jawa, dimulai tabligh Islamnya di bulan Rabiul Awal, sehingga para guru, para murid-murid Sunan mengatakan, kenapa Sunan mulai tablighnya menyebar di bulan Rabiul Awal? Karena bulan ini bulan rahmah, bulan ini bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan muslimin wal muslimat, di mana diharamkan maulid, diharamkan tahlil, halal yuhallilu. Siapa yang mengharamkan tahlil, saat itu dia murtad. Tahu artinya tahlil, halal yuhallilu, bertalqin, berzikir kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan tahlil itu bid'ah, tahlil itu haram, orang itu saat itu murtad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena zikrullah. Oleh karena itu, maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada yaitu satu ayat pun tentang daripada masalah maulid. Itu memang benar, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran 30 juz entah ayat nu ayatna genep ribu luwih ayat-ayat Al-Quran nu 30 juz entah ayat masalah maulid Kanjeng Nabi. Walaupun dikebet sampai mata kita belekan nggak dapat. Tetapi biar Anda bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui, hampir setiap surat di dalam Al-Quran ayat pribados Kanjeng Nabi Muhammad. Global ayat tentang pribadi Rasulullah SAW. Gusti Pangeran menekankan kepada kita, muliakan kekasihku Muhammad, cintailah kekasihku Muhammad. Cintailah kekasihku Muhammad, ikutilah kekasihku Muhammad. Bila kalian mau hidup senang di dunia, bila kalian mau senang besok di kubur, bila kalian besok ingin mendapatkan fasilitas dari aku Allah, surgaku yang kalian akan di belakang kekasihku Muhammad, cintailah sepenuh hati atas kekasihku Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pak, Bu, saya kasih tahu, Anda ini semuanya hadir di sini, ini satu rezeki dari Allah. Kenapa saya katakan begini? Ini maulid besar, ini maulid luar biasa. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak menyadari, sholatna orang nu 5 waktu wajib, ditambah dari 6 sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat hajat, sholat istikharah, sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat duha, bahkan sholat jenazah. Kalau kita tidak bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ente ditampi di Gusti Allah, walaupun jidatnya kuning, biru, hijau, gak bakal diterima kalau tidak salawat kepada Rasulullah. Anda harus tahu siapa yang kita peringati malam ini, bukan manusia biasa. Ini satu keuntungan antum semuanya, ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Karena apa? Cinta. Kita menyintai Rasulullah. Di dalam surat An-Nisa tadi yang saya bawa, Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Man yuti'ir rasul, siapapun yang mengikuti kekasihku Muhammad, siapapun yang patuh kepada kekasihku Muhammad, faqad, sudah, kata Allah, sudah hambaku patuh kepada aku Allah. Mereka yang tidak suka maulid, untuk wow ke Kanjeng Nabi Muhammad, tidak kenal dengan Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh pepatah? Maka tak mengenal tak, bila mengenal pasti. Mereka ini gak kenal Rasulullah. Sholatnya ngengengkan. Kunaon Pak? Kondor hernia. Terus atahiyatnya, hey, halo. Nanti ini masalah begini, Habib Muhdar urusannya. Benar. Mana Habibnya? Ini kebodohan. Yang saya heran, salah satu dari negara Islam mengeluarkan triliun untuk mengacaukan Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah 600 tahun di negara kita. Kenapa uang yang 600, uang yang triliun tersebut, kenapa tidak membantu muslimin? Kenapa tidak membantu anak yatim? Kenapa tidak membantu orang-orang yang harus dibantu? Kenapa menghancurkan Islam padahal dia Islam? Inilah strategi Yahudi dan Nasara. Pakai tangannya Islam agar Islam kacau. Oleh karena itu, hampir setiap masjid, nanti ajengan-ajengan yang hadir di sini, tolong perhatikan saya bicara. Mun ayak masjid reot atau musola miring, enggak ayak nudong kabjel mi. Mau dibangun Pak, mau dibangun. Urusan saya. Enggak dibangun. Setelah dibangun dikuasai. Akhirnya sholatnya kumaha. Masjidnya pertama seperti toko. Sholat pohon buka. Atau sholat tutup deh. Kayak toko di pasar. Sholat asar buka deh. Kalau sholat, begitu imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, pes, langsung jalan. Gak mau doa, gak mau zikir, dianggap bid'ah. Apa ini tidak mengacaukan ajaran-ajaran Islam? Ini harus tahu,
mun aya jalmi ke kampung ente ya ajengan-ajengan nu wengi hadir, usir karena akan memberikan penyakit menular terutama kepada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Betul. Kita harus bersatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habaibnya repot tentang sunnah dan syiah, diadu oleh mereka agar buyar persatuannya habaib, direpotkan oleh masalah sunnah dan syiah. Pelan-pelan mereka masuk, akhirnya menguasai daripada tempat-tempat karena kelengahan habaib. Kenapa? Karena para habaib, pemuda-pemuda yang datang dari Hadramut menggoncangkan hati mereka dengan imamat dan jubahnya, dakwah-dakwah di pedalaman negara kita. Mereka takut. Akhirnya diadakan fitnatil kubra, diadu antar habaib. Waktu habaib cakar-cakaran, disinilah dia mengambil kesempatan. Di Jakarta setiap masjid perkantoran sudah dikuasai oleh mereka. Di Cirebon 5 masjid jami dikuasai sama mereka. Nggak tahu di Bogor berapa lagi. Yang jelas di Bogor ada radio amatirnya. Kalau ada tamu yang model-model usir, nggak apa-apa, nggak dosa karena akan menularkan agama. Kita kembali menyuti'ir Rasul. Siapa yang cinta sama Rasulullah, berarti Allah cinta kepada si hamba tersebut. Wa man tawalla, kalau mereka berpaling kepada engkau, kekasihku Muhammad, aku ini Allah tidak mengutus engkau ya Muhammad kepada mereka pecundang-pecundang. Sebab zaman Nabi ayah jalmi kos gitu. Di belakangnya Rasulullah sholat. Waktu Rasulullah doa, amin. Tapi Athena goreng, benci ke kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga Allah mengatakan, wa man tawalla, kalau mereka itu melecehkan engkau, berpaling dari engkau, aku Allah tidak utus engkau, hai kekasihku Muhammad, kepada mereka. Rasulullah nggak butuh. Justru Al-Quran membawa kita cinta kepada Rasulullah. Cinta mahal. Cinta perlu pengorbanan. Surgana Gusti Allah mahal. Surgana Allah mahal. Gak bisa dengan pakai jilbab, pakai baju koko, masuk ke surga. Gak bisa. Berjuang. Mari kita berjuang menegakkan yang kaya bantu kepada yang miskin. Ajengan-ajengan bikin maulid, hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj bikin, Nuzulul Quran bikin. Mereka mengatakan tetap bid'ah, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Di sini kita akan berjaya sebagai kita mendapatkan warisan oleh sunan-sunan yang mereka menyebarkan Islam ke negara kita. Sebagai penutup, cintailah Rasulullah. Saya akan bawa yang ditulis ini kitab, ini buku oleh seorang sekuler, bukan seorang alim, bukan habaib, bukan ulama, bukan haji, wartawan Tempo. Dahsyat. Judulnya catatan pinggir, 32 cerita. Dan saya ini membaca 15 tahun yang lalu, semuanya lupa kecuali satu cerita. Ditulis, judulnya Pak Ahmad si tukang es. Ya Pak Ahmad di Sidoarjo, tukang es di Arjo, desana arana Ngadirjo. Setiap hari memikul es, pakai kaos oblong, pakai celana di bawah lutut, mikul. Nu aya nu meser diserut cerat. Setiap hari dia nabungkan duit 50 perak. Kadang-kadang 25 perak,
kadang-kadang 100 perak. Unggal dinten. Setiap tahun mengadakan maulid Kanjeng Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Rame aja itu. Kebogohan ya. Kos kucing wae. Setiap tahun ini Pak Ahmad mengadakan maulid. Suatu saat dia manggil anaknya 3 orang. 2 wanita, 1 laki. Nak, bahasa Jawa. Kula niki nak kirane mantuk ke Gusti Pangeran. Walah, bapak. Anak perempuannya ini. Kira-kira bapak ini perasaannya bapak mau kembali ke haribaan Allah. Anaknya nangis, jangan pak. Lah, arane menungso karena namanya manusia. Suatu saat harus balik ke Gusti Allah. Jeng, nak, kula wasiat ke panjenengan. Saya ini wasiat kepada Anda. Nopo pak? Kula wonten nyotro, saya ini ada duit di lemari. Saya minta halal munak. Jangan kamu pakai itu duit. Setiap hari bapakmu itu nabung. Tidak dipecah tabungan itu kecuali tanggal 12 Rabiul Awal. Tukang es. Setiap hari saya celengin, saya tabung. Tidak aku buka kecuali tanggal 12 Rabiul Awal. Uang itu saya belikan makanan, kopi, dan lain-lain buat tetangga-tetangga. Dan saya marhabanan. Saya nggak biasa minta-minta. Cinta. Dapat seminggu. Dikubur Pak Ahmad. Bulan depan mauludan. Punya anak 3, yang 2 perempuan. Masya Allah. Seneng mauludan. Yang laki ini ngikut istrinya. Gak seneng mauludan, gak seneng tahlil, gak seneng. Maka inti kok kawin, pilih istri yang benar. Jangan pilih yang pakai rok pendek. Bikin tanggal 12 Rabiul Awal. Anaknya ini namanya Agus. Kurang lebih 40 meter rumah sendiri. Waktu baca maulid, dia duduk di teras sendirian, gak mau hadir. Gak mau hadir maulid. Saudaranya yang perempuan dengar dia, marhaban marhaban ya nuru aini marhaban haban jaddal Husaini marhaban sallallahu alaihi wasallam ya nuru aini marhaban marhaban jaddal Husaini. Isi Agus lagi dengerin marhaban, tahu-tahu bapaknya datang. Langsung ngomong bapaknya, Gus, rugi sampean Gus, rugi anakku. Saniki Kanjeng Nabi wonten griyane kula Gus. Anakku, rugi kamu tuh rugi. Sekarang ini Kanjeng Nabi ada di rumahmu Gus, kamu gak datang, rugi. Menghilang. Langsung mangap misalnya. 2 hari gak bisa ngomong. Saudaranya datang, perempuan, baru nangis. Waduh, bapakmu wis mati. Bapak mati, sudah mati bapaknya. Kasih air. Kenapa? Bapak datang waktu orang-orang marhabannya. Bahwa bapak bicara, Rasulullah hadir. Dikatakan kepada aku, Gus, kamu itu rugi Gus. Kamu gak hadir. Pak, Bu,
harus sadar, Pak Ahmad ini bukan penjabat, Pak Ahmad bukan orang kaya, Pak Ahmad bukan ulama, Pak Ahmad bukan kiai, Pak Ahmad bukan habib, Pak Ahmad tukang es, tapi cinta murni ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir di tempatnya Pak Ahmad. Luar biasa. Mari kita cintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali salawat 3 hal kita dapat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali kita ngucap salawat, sekali belum bangun langsung diberi oleh Allah 3 hal. Pertama, diberi pahala 10. Amin. Tidak cukup, dosa kita diambil 10. Amin. Tidak cukup, dibeledai di Gusti Allah. Nah, diangkat derajat kita 10 derajat. Dan salawat ini bisa dibaca di mana-mana, walaupun tidak megang wudu, walaupun naik motor. Allahumma sholli ala sayyidina. Apalagi istrinya ngikut, Allahumma sholli ala sayyidina. Biar nggak punya SIM, polisi nggak ngelihat. Amin. Hebat salawat. Ini ibu-ibu, tiap bulan sunnatullah, kos patung tepayu. Kunaon neng, ente bisa sholat, ente bisa ngaji Quran. Karena apa? Karena beli softtek. Tapi dibolehkan baca salawat. Ini hebatnya salawat. Tidak cukup, ibadah yang riya dilaknat oleh Allah, kecuali salawat. Maki tasbih, jalan. Seperti pengadilan, seperti pendekar Cina nu mabukah. Dicatat salawat. Oleh karena itu saya tidak lama-lama lagi. Sebagai penutup, saya barusan dapat ilham. Sebagai penutup, kisah di Irsyadul Ibad tentang Rasulullah. Satu aja. Rasul. Duduk sebentar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis sholat asar biasa suka duduk di luar masjid sama sahabat. Setiap habis sholat asar duduk di luar masjid. Suatu sore Rasulullah lagi duduk, seorang pemburu bawa rusa. Begitu 7 meter dari Rasulullah, ini rusa berontak, loncat langsung ke tempat Rasulullah. Si pemburu ngejar, kata Rasulullah, biarkan, dia sedang berbicara dengan aku. Mukjizatnya Rasulullah bisa berbicara dengan binatang. Diam, kata Rasulullah, dia sedang bicara. Sahabat semuanya diam. Lalu dia katakan, hei pemburu, dia tidak keberatan kamu sembelih itu rusa yang kamu dapatkan. Tetapi dia minta kesempatan. Waktu kamu pegang dia ini rusa, dia sedang menyusui anaknya 2. Dia berpikiran, dia kesian sama anaknya. Dia minta kepada aku agar engkau itu mengizinkan supaya rusa ini mau menyusui anaknya. Setelah disusui anaknya, dia akan kembali kepada engkau. Kata pemburu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apa jaminannya? Apa jaminannya ini rusa? Kalau aku lepaskan dia akan kembali lagi. Rasulullah bertanya kepada ini rusa, hei rusa, apa jaminannya engkau akan kembali setelah engkau menyusui daripada anakku? Apa kata rusa? Ya Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aku dilaknat oleh Allah bila aku nggak kembali.
Sebagaimana orang mendengar namamu, dia tidak bersalawat kepada engkau. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, hei pemburu, lepaskan dia. Aku perlu jaminan. Apa kata Rasulullah? Jaminannya adalah diriku. Hei pemburu, sahabat semuanya lompat. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan menjamin? Aku akan menjamin. Sahabat bingung. Dilepaskan ini rusa. Sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, turun lagi. Ibah si pemburu. Setelah dipegang, dikasih makan itu rusa, dilepaskan kembali. Sahibul kitab memberikan ulasan. Ini binatang rusa, binatang yang matinya jadi tanah, tetapi mengenal Rasulullah. Rasulullah menjamin kepada itu rusa. Bagaimana kita umatnya? Bagaimana kita umatnya? Apalagi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Cintailah sepenuh hati Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari Sabtu tanggal 25 Februari di majelis saya Samsis Sumus, Jalan Tebet Timur Dalem Raya dekat Pasar PSBT, akan diadakan Maulid Ageng dari Ba'dal Asar sampai 8:30, dan insya Allah semuanya makan nasi kebuli. Di jalan raya ibu-ibunya disiapkan gedung dengan melihat fokus acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa naik kereta api, turun stasiun Tebet, tidak jauh dari stasiun Tebet, caket ke Bumi Abdi. Mangga sadayana, ahlan wa sahlan wa marhaban, berkahna Kanjeng Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa? Hari apa? Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.